Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rizky Amalia, mahasiswi Universitas Hasanuddin, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, dengan nomor induk mahasiswa G0212011075, kelas Pengantar Ilmu Pertanian D. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang pertanian modern dan tradisional. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pertanian tradisional adalah pertanian yang akrab lingkungan karena tidak memakai pestisida. Akan tetapi, produksinya tidak mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Untuk mengimbangi kebutuhan pangan tersebut, perlu diupayakan peningkatan produksi yang kemudian berkembang sistem pertanian konvensional. Sistem pertanian tradisional adalah sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Sistem pertanian tradisional salah satu contohnya adalah sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah sudah tidak sejalan lagi dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat akibat bertambahnya penduduk. Pertanian tradisional ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup petani pada zaman dahulu, sehingga tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan manusia pada pangan telah membawa manusia mulai belajar tentang bertanam meskipun dengan alat yang sederhana. Hal tersebut yang menjadi ciri-ciri dari pertanian tradisional. Dari alur pemikiran yang sangat sederhana, sebenarnya telah membuktikan naluri manusia untuk bertahan hidup. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk, dibutuhkan sistem pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, sehingga sistem yang ada mulai berkembang menjadi pertanian konvensional. Adapun manfaat pertanian tradisional yaitu yang pertama, kelestarian lingkungan terjaga. Sumber daya lahan pertanian merupakan komponen utama dalam industri bahan pangan yang tidak dapat digantikan oleh peralatan atau mesin modern. Lahan pertanian tetap diperlukan sepanjang masa, karena lahan bersama-sama dengan air, sinar matahari, gas karbon, dan tanaman adalah merupakan kompleks mesin industri pangan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Manfaat yang kedua adalah melestarikan budaya dalam sistem bertani. Budaya agraris sangat kental di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia dikenal karena budaya pertaniannya yang kental, seperti di daerah Bali yang sebagian besar mayoritas jenis mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani di sawah. Namun, mata pencaharian pokok tersebut kini mulai bergeser pada jenis mata pencaharian lainnya yang tidak berkaitan dengan bidang pertanian. Terjadinya pergeseran ini karena semakin berkembangnya industri, khususnya pariwisata di daerah tersebut, yang menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bertani bukan lagi sebagian sektor utama dalam mata pencahariannya. Selanjutnya, ciri-ciri pertanian tradisional. Yang pertama, pada pertanian tradisional biasanya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani dan tidak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani. Yang kedua, pertanian tradisional tidak menggunakan pestisida. Yang ketiga, pertanian tradisional masih berpaku dan berharap pada alam. Yang keempat, penggunaan teknologi yang belum berkembang. Kelima, tenaga manusia masih banyak digunakan. Keenam, modal yang dipakai masih sedikit. Dan yang terakhir, hasil produksi yang masih kurang terjangkau. Contoh dari pertanian tradisional yaitu dapat dicirikan dengan masih digunakannya alat tradisional yang digunakan untuk memudahkan proses produksi. Beberapa contoh pertanian tradisional berkaitan erat dengan penggunaan alatnya. Alat tradisional umumnya hanya digunakan pada sistem pertanian tradisional. Berikut merupakan contoh pertanian tradisional yang dapat kita ketahui, yaitu pemaninan padi menggunakan ani-ani. Ani-ani yang memiliki nama lain ketam adalah sebuah pisau kecil yang dipakai untuk memanen padi. Alat ani-ani digunakan untuk memotong tangkai bulir padi satu persatu sehingga proses ini memakan banyak pekerjaan dan waktu. Meskipun demikian, penggunaan alat ini sebagai ciri pertanian tradisional memberikan keuntungan yaitu tidak semua batang padi kulit terpotong, sehingga jika terdapat bulir padi yang belum masak, tidak ikut terpotong.
Ani-ani terbuat dari bambu yang digunakan sebagai alat panen padi yang memiliki diameter 10-20 mm dengan panjang kurang lebih 10 cm dan pisau baja tebal 1,5-3 mm. Berikut merupakan langkah dalam memanen padi dengan menggunakan ani-ani. Yang pertama adalah menekan mata pisau pada malai padi yang akan dipotong, kemudian menempatkan malai di antara jari telunjuk dan jari manis tangan kanan, dan dengan kedua jari tersebut tarik malai padi ke arah pisau, sehingga malai terpotong. Setelah itu tangkai bulir terpotong, dikumpulkan di tangan kiri atau masukkan ke dalam keranjang. Pemanenan dengan menggunakan ani-ani sudah mulai ditinggalkan. Akan tetapi, tidak semua petani meninggalkan cara pemanenan tradisional ini. Salah satu lokasi yang masih menggunakan cara tersebut adalah Subak Juwuk, Desa Sudaji di Kecamatan Sawan. Proses pemanenan tersebut dilakukan pada padi lokal dan juga untuk melestarikan tradisional proses pemanenan secara tradisional. Selanjutnya, pertanian modern. Pertanian modern atau konvensional, keadaan atau gambaran umum dari semua pertanian modern adalah titik beratnya pada salah satu jenis tanaman tertentu, menggunakan intensifikasi modal, dan pada umumnya berproduksi dengan teknologi yang hemat tenaga kerja, serta memperhatikan skala ekonomis yang efisien, yaitu dengan cara meminimumkan biaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Untuk mencapai semua tujuan, pertanian modern praktis tidak jauh berbeda dalam konsep atau operasinya dengan perusahaan industri besar. Sistem pertanian modern yang demikian itu sekarang ini dikenal dengan agribisnis. Intensif merupakan cara bertani yang memanfaatkan inovasi teknologi dengan penggunaan input yang banyak dengan tujuan memperoleh output yang lebih tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pertanian intensif dapat disebut sebagai pertanian modern. Tujuan pertanian modern yang pertama yaitu merupakan jalan menuju keberhasilan modernitas di Indonesia. Apabila hasil dari panen semakin banyak, maka dianggap maju. Negara Indonesia sendiri, pemakaian pupuk dan pestisida kimia merupakan bagian dari revolusi hijau yang menjadi sebuah proyek ambisius Orde Baru untuk memacu hasil produksi pertanian dengan memakai teknologi modern. Yang kedua, optimalisasi hasil pertanian. Inovasi pertanian modern ini bukan hanya sepintas usaha untuk pemenuhan kebutuhan pangan manusia, namun sudah lebih ke arah pengoptimalan usaha tani supaya menghasilkan bahan pangan yang lebih bermutu. Salah satu yang sangat diperhatikan dari hasil panen yakni baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga yaitu penggabungan konsep yang sudah ada. Tujuan peningkatan teknologi pertanian ini supaya pertanian berjalan lebih efektif dan efisien. Untuk sekarang ini, perkembangan konsep pertanian yang dipergunakan adalah gabungan dari dua konsep awal yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, manfaat pertanian modern yaitu meningkatkan nilai ekspor. Tingginya nilai ekspor hasil pertanian di Indonesia menjadi pertanda bahwa saat ini kualitas produk pertanian Indonesia telah sesuai dengan standar internasional. Hal tersebut dikarenakan sudah diterapkannya konsep pertanian modern untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian yang baik. Kemudian, manfaat pertanian yang kedua yaitu berkembangnya sistem agribisnis yang menguntungkan. Konsep bisnis pertanian ini lebih konkret dan komprehensif atau menyeluruh untuk mengembangkan sektor pertanian ke arah yang lebih baik. Adanya sistem agribisnis dapat mengembangkan komoditas pertanian menjadi lebih fokus dengan subsistem agribisnis yang berbeda-beda. Ciri-ciri pertanian modern yang pertama yaitu pertanian modern ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani serta untuk mendapatkan keuntungan komersial murni. Yang kedua, pertanian modern menggunakan pestisida. Yang ketiga, menggunakan bibit unggul. Keempat, penerapan mekanisasi pertanian dan pemanfaatan air irigasi. Kelima, modal yang dipakai besar. Keenam, peningkatan hasil produksi dan keuntungan. Dan yang terakhir, berorientasi pada pasar ekspor dan lokal. Adapun contoh pertanian modern yaitu hidroponik. Pertanian dengan cara hidroponik merupakan salah satu contoh dari pertanian modern.
hasil dari inovasi akibat adanya keterbatasan lahan pertanian. Pada konsep pertanian ini, bertujuan memanfaatkan lahan yang sedikit tetapi dapat menghasilkan panen yang optimal menggunakan metode dan formulasi khusus. Penyempitan lahan pertanian kerap terjadi di masyarakat dikarenakan lahan yang seharusnya ditanami berbagai macam tanaman digunakan untuk membuat rumah atau bangunan lainnya sehingga produktivitas lahan tersebut menurun. Dari masalah tersebut, lahirlah inovasi bertanam dengan memanfaatkan sisa lahan yang ada, salah satunya di dalam arti hidroponik. Dalam bertanam hidroponik yang menggunakan media tanam berupa air, dapat dilakukan inovasi tanam secara vertikal pada lahan sempit sehingga dapat menanam lebih banyak tanaman dan meningkatkan hasil panen yang diperoleh. Selain itu, seiring berkembangnya teknologi dan inovasi, kegiatan bercocok tanam menggunakan hidroponik dapat dilakukan di mana saja dan bahkan dapat dimodifikasi ke dalam interior outdoor rumah karena tampilan hidroponik yang lebih segar dan bersih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.